Siapa sangka kalau Sumatera Utara pernah menjadi pusat perdagangan dunia? Ya, tepatnya di situs kota Cina. Halo semuanya, saya Novita Angelina Boru Panjaitan, kelas 12 sosial di SMA Swasta Global Prima National Plus School. Penelitian saya yang berjudul Situs Kota Cina sebagai Pusat Perdagangan Dunia. Kota Cina yang berada di Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara, merupakan situs pelabuhan kuno yang sangat penting dalam rangka perdagangan internasional pada abad ke-11 hingga ke abad 14 Masehi. Kota Cina mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara, di mana Sumatera Utara sendiri mengekspor hasil rempahnya seperti kemenyan, cendana, damar, dan lain-lain ke beberapa wilayah di Asia seperti Cina, India, Thailand, Sri Lanka, dan Persia. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak sekali peninggalan seperti arca, keramik, koin, dan tembikar yang setelah diteliti, peninggalan-peninggalan ini bukanlah berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari Cina, India, Thailand, Sri Lanka, dan Persia. Bagaimana klasifikasi peninggalan yang dapat membuktikan terjadinya perdagangan internasional di wilayah Sumatera Utara? Dengan menggunakan metode penelitian field research, serta mengumpulkan data primer dan sekunder yang bersumber langsung dari situs kota Cina, maka penulis akan menyajikan hal yang kompleks untuk dibahas, yang nantinya dapat disimpulkan bahwa situs kota Cina pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Koleksi yang terdapat dalam Museum Kota Cina adalah benda-benda berasal dari abad 11 hingga ke-14 Masehi. Benda-benda artefak yang ditemukan di kota Cina bukan berasal dari kapal-kapal yang tenggelam, melainkan hasil ekskavasi penggalian di sejumlah areal situs kota Cina. Istilahnya, di situ ditemukan, di situ juga dibuat museumnya. Komoditas apa yang diimpor dan diekspor dari masing-masing wilayah yang ditemukan peninggalannya di situs kota Cina? Komoditas yang diimpor dari masing-masing wilayah yang ditemukan peninggalannya di situs kota Cina yaitu porselen dari dinasti Song, tabung air raksa dari dinasti Yuan, cepuk emas yang juga dari dinasti Yuan, tembikar dari Muang Thai, Thailand, permata dari Sri Lanka, cincin dari India, dan manik-manik dari India Selatan. Komoditas yang diekspor dari Sumatera Utara ke wilayah lain yaitu kemenyan dari Tapanuli, pala dari Barus, cendana dan damar dari Barus, emas dari Bahorok. Apa saja artefak yang membuktikan jejak perdagangan di kota Cina? Dimulai dari dinasti Song. Hal yang dapat membuktikan bahwa dinasti Song pernah berlabuh dan berdagang di kota Cina ialah porselen. Dinasti Song merupakan penghasil porselen terbesar pada masanya. Hal ini dikarenakan dinasti Song memiliki pembakaran porselen yang resmi. Hal ini jugalah yang membawa dinasti Song pada masa kejayaannya. Selain barang-barang fungsional, barang-barang yang mengandung nilai estetika seperti cincin, permata, dan manik-manik juga dipasarkan di kota Cina. Cincin dan manik-manik ini dibuat menggunakan teknik Arikamedu yang merupakan teknik khas India. Dapat disimpulkan bahwa cincin dan manik-manik ini berasal dari India. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil observasi menunjukkan bahwa situs kota Cina pernah menjadi bandar pelabuhan dari negara-negara seperti Cina, Persia, Thailand, Sri Lanka untuk berdagang, dan kota Cina sendiri merupakan pusat perdagangan dunia serta kota industri. Sekian dari saya, terima kasih.